Suasana di lobi Mahkamah Agung tampak biasa saja pagi itu. Pegawai berlalu lalang, beberapa pengacara muda sibuk menata berkas. Namun di luar, suasana Jakarta sudah membara. Ribuan orang berkerumun di depan pagar, meneriakan yel-yel protes atas vonis bebas yang baru saja dijatuhkan kepada Ronald Tan Nur. Putra seorang pejabat elit itu baru saja lolos dari jerat hukuman dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang wanita muda. Media massa menyiarkan langsung dari segala sudut, menampilkan wajah-wajah kecewa yang menuntut keadilan. Di ruang kerjanya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Harun Prasetya, menatap layar televisi tanpa berkedip. Matanya tajam, menilai lebih dari sekadar amarah publik. Ini adalah peluang emas untuk menghantam ke akar, mengungkap praktik kotor yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di lorong kekuasaan. Ia memanggil ajudannya dengan suara rendah namun tegas, "Panggil tim khusus. Hari ini, kita mulai operasi besar." Sementara itu, di ruang bawah tanah Kejaksaan Agung, 5 orang penyidik senior sudah berkumpul. Pimpinan mereka, Rizal Akbar, seorang jaksa yang dikenal keras kepala dan tak pernah tunduk pada tekanan, membentangkan sebuah papan besar. Di sana terpampang foto-foto Ronald Tan Nur, pengacara top ibu kota, serta sejumlah hakim dan pejabat peradilan yang diduga terlibat. Namun, yang paling mencolok adalah foto seorang pria berusia 60-an, bermata tajam dan berwajah dingin, Dr. Hendra Wijaya, mantan pejabat Mahkamah Agung yang kini menjadi target utama mereka. Di meja rapat, Rizal menunjuk foto Hendra dengan ujung spidol merah. Semua aliran dana berujung ke dia. Dia kunci dari semuanya. "Kita hanya butuh satu langkah lagi untuk membuka kotak Pandora ini," ujarnya. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya terdengar dengus napas berat para penyidik. Mereka tahu, menyentuh nama besar seperti Hendra berarti memulai perang yang bisa mengguncang sendi hukum negeri ini. Sore harinya, berita bocor bahwa Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan surat perintah penggeledahan terhadap rumah Hendra Wijaya di Pondok Indah. Bursa saham langsung bergejolak, para elit politik mulai sibuk berkomunikasi di jalur-jalur rahasia, mencoba memastikan posisi mereka aman. Beberapa media besar bahkan menerima tekanan untuk tidak menyiarkan perkembangan ini terlalu dalam. Atmosfer Jakarta berubah mencekam, seolah badai besar tengah menggulung di balik awan. Di kediamannya yang megah, Hendra Wijaya duduk di ruang kerja yang dipenuhi buku-buku hukum klasik Eropa. Ia menyesap kopi hitam sambil menonton berita protes di televisi. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia sudah terlalu lama bermain di panggung gelap ini, tahu persis bahwa badai semacam ini hanya angin lalu bagi orang-orang seperti dirinya. Tapi sore itu, ponsel satelitnya berdering, sebuah pesan singkat dari orang dalam, "Mereka sudah bergerak." Senyumnya perlahan memudar. Malam mulai turun di Jakarta, namun di markas kejaksaan, tim khusus masih sibuk menyusun strategi. Rizal Akbar tahu, kali ini mereka tak boleh gagal. Kalau kita lengah, besok pagi semua barang bukti itu sudah hilang. Mereka bukan orang bodoh, gumamnya. Ia mengangguk pada ajudannya. "Kita jalan malam ini. Tak ada penundaan." Detak jantungnya berdegup keras, menyadari bahwa operasi ini bukan sekadar soal hukum, tapi juga soal hidup dan mati. Di luar, angin malam berembus kencang, membawa bau aspal basah dan aroma ketegangan yang pekat. Jalanan Jakarta yang biasanya hiruk-pikuk perlahan sunyi, seolah kota ini menahan napas, menanti pukulan pertama dalam drama besar yang akan membuka borok peradilan. Dan di kejauhan, suara sirene mulai meraung, menandai bahwa perburuan baru saja dimulai. Di balik dinding rumah megahnya, Hendra Wijaya berjalan mondar-mandir seperti seekor macan tua yang gelisah. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah ponsel khusus, berbeda dari yang biasa ia gunakan sehari-hari. Tangannya bergetar ringan saat ia menekan nomor seseorang yang selama ini menjadi perisai di dalam Mahkamah Agung. Namun, panggilan itu hanya berdering tanpa jawaban. Sebuah tanda yang membuat dadanya sesak, jaringan pelindungnya mulai runtuh. Di sisi lain kota, di sebuah kafe kecil yang tak mencolok, seorang pria parubaya dengan jaket lusuh sedang berbicara pelan dengan penyidik dari kejaksaan. Ia adalah maklar kasus kelas kakap, yang sebelumnya tertangkap dalam operasi senyap. Di atas meja, ia menyodorkan bukti transfer dan catatan aliran dana. "Semua ini dikendalikan Hendra," bisiknya. "Dia orang yang menyusun skema, mengatur siapa hakim yang harus ditekan, siapa yang perlu dikasih jatah." Nafasnya berat. Ketakutan jelas terpancar di matanya. Rizal Akbar menerima laporan itu sambil menahan amarah.
Sudah bertahun-tahun ia mencium bau busuk ini, namun baru sekarang bukti mulai terang benderang. Ia berdiri di depan papan besar di ruang kerjanya, menunjuk garis merah yang menghubungkan Hendra dengan para pengusaha hitam dan pejabat tinggi. Dia bukan sekadar mantan pejabat. Dia otak mafia hukum, desis Rizal. Kata-kata itu mengandung tekad, tapi juga kesadaran akan bahaya besar yang mengintai. Sementara itu, di ruang bawah rumahnya, Hendra membuka sebuah brankas tua. Di dalamnya tersusun rapi paspor-paspor atas nama samaran, kepingan emas batangan, dan catatan transaksi yang ia simpan selama ini, senjata rahasia yang bisa ia gunakan untuk menekan siapa saja jika keadaan makin genting. Ia tahu, permainan ini sudah mendekati akhir. Tapi Hendra bukan orang yang akan menyerah tanpa perlawanan. Ia sudah merancang rencana pelarian jika situasi memaksa. Langit Jakarta semakin gelap, namun di kantor Kejaksaan Agung lampu-lampu masih menyala terang. Tim penyidik mulai menyusun daftar properti milik Hendra yang tersebar di luar negeri, dari villa di Bali, apartemen di Singapura, hingga properti mewah di Australia. Semua akan mereka bekukan. Rizal menghela napas panjang. Ini bukan sekadar penggeledahan rumah, ini operasi untuk memutus akar gurita yang sudah mengakar selama puluhan tahun, ujarnya kepada timnya. Namun, di balik layar, ada kekuatan besar yang mulai bergerak. Seorang politisi senior menghubungi pejabat di kejaksaan, mencoba menekan agar operasi terhadap Hendra ditunda. "Jangan main api, Rizal," suara itu terdengar di telepon. "Ini bukan cuma soal satu orang. Kalau kamu buka semua, negeri ini bisa terbakar." Ancaman itu bukan sekadar retorika. Rizal tahu betul, dia sedang menari di atas bara. Di rumahnya, Hendra duduk di kursi kulit favoritnya, menatap langit-langit. Ia mengingat masa-masa kejayaannya dulu, saat keputusan hukum bisa ia putar seperti roda, hanya dengan selembar kertas dan beberapa miliar rupiah. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa dikepung. Ia menyalakan cerutu, menghembuskan asap pekat sambil bergumam lirih. Mereka pikir bisa menjatuhkan aku semudah itu. Namun di luar sana, sirene mobil penyidik sudah meraung pelan, menembus keheningan malam Pondok Indah. Tim kejaksaan sudah bersiap di titik-titik tertentu, menunggu komando terakhir. Jakarta malam itu terasa seperti tong mesiu yang hanya butuh satu percikan api untuk meledak. Dan Hendra Wijaya, sosok yang selama ini bersembunyi di balik bayangan hukum, kini menjadi buruan utama negara. Jam menunjukkan pukul 22.47 saat 6 mobil hitam tanpa tanda pengenal meluncur pelan menuju kawasan elit Pondok Indah. Di dalamnya, penyidik Kejaksaan Agung bersenjata lengkap duduk dalam diam. Wajah mereka tegang tapi penuh tekad. Rizal Akbar memegang surat perintah penggeledahan yang baru diteken Jaksa Agung 1 jam sebelumnya. Ia tahu, tak ada jalan kembali malam ini. Operasi ini harus sukses, atau karirnya tamat. Di rumah megah bercat krem itu, Hendra Wijaya masih duduk di kursi ruang tamu, seperti menantang malam yang semakin pekat. Ia sudah mendapatkan kabar bahwa pasukan penyidik sedang dalam perjalanan. Namun, alih-alih panik, Hendra memanggil 2 orang kepercayaannya. "Aktifkan protokol," ucapnya dingin. Mereka segera menuju ruang bawah tanah, membakar beberapa dokumen penting, dan menyembunyikan sebagian emas batangan di lorong rahasia yang hanya Hendra sendiri yang tahu. Ketika konvoi mobil penyidik berhenti di depan gerbang, suasana berubah mencekam. Puluhan wartawan yang sudah mencium aroma operasi ini langsung menyerbu, menyorotkan kamera dan lampu sorot. Para penjaga keamanan rumah Hendra mencoba menghalangi, namun Rizal melangkah maju, menunjukkan surat resmi. "Kami dari Kejaksaan Agung. Malam ini kami akan menggeledah rumah ini. Tak ada yang boleh keluar atau masuk," ucapnya lantang. Pintu besar rumah itu dibuka paksa dengan alat khusus. Hendra berdiri di ujung lorong, menyambut mereka dengan tatapan datar. "Selamat malam, Jaksa Rizal. Akhirnya Anda sampai juga di sini," katanya. Suaranya terdengar tenang tapi menusuk. Rizal tak membuang waktu untuk berbasa-basi. Ia segera memerintahkan timnya menyisir setiap sudut rumah, dari ruang kerja mewah hingga kamar-kamar tamu yang tak terpakai. Di lantai 2, seorang penyidik menemukan brankas besar tersembunyi di balik lukisan klasik. Dengan alat las khusus, brankas itu dibuka. Di dalamnya, tersusun uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar, dan euro, nilainya miliaran. Emas batangan berlogo perusahaan luar negeri ikut ditemukan, beserta catatan-catatan transaksi yang bertuliskan kode-kode rahasia. Salah satu penyidik menelan ludah, menyadari besarnya skandal yang akan terbongkar.
Di ruang tamu, istri Hendra, yang semula tampak tenang, mulai menangis histeris saat tim penyidik mulai membongkar isi kamar pribadinya. "Kalian tak berhak melakukan ini. Rumah ini suci," teriaknya. Namun para penyidik tetap bergerak cepat, tak terpengaruh oleh drama yang dimainkan. Suasana di dalam rumah kini penuh ketegangan, benturan antara hukum yang mencoba bangkit melawan kekuatan lama yang enggan tumbang. Di luar, media menyiarkan langsung setiap detik perkembangan penggeledahan. Nama Hendra Wijaya trending di seluruh platform media sosial. Publik yang selama ini marah atas vonis bebas Ronald Tanur, kini mendapatkan tontonan nyata, sang dalang besar sedang digulung. "Malam ini sejarah," bisik seorang jurnalis muda yang merekam momen langka ini dari balik pagar rumah. Ketika jam bergeser ke pukul 2.15 dini hari, tumpukan barang bukti mulai diangkut ke mobil-mobil penyidik. Rizal menatap Hendra sekali lagi sebelum keluar rumah. "Permainan Anda selesai, Pak Hendra." Namun Hendra hanya tersenyum tipis, mata tuanya menatap tajam. "Kamu pikir begitu, anak muda? Ini baru babak pembuka." Kata-kata itu menggantung di udara, menebarkan firasat bahwa badai yang lebih besar akan segera menyusul. Pagi baru saja merekah di Jakarta ketika tim khusus kejaksaan tiba di markas besar dengan barang bukti yang memenuhi 3 mobil box. Di ruang penyimpanan, tumpukan kardus disusun rapi, uang tunai dalam berbagai mata uang, puluhan emas batangan, jam tangan mewah, dan dokumen-dokumen yang dicap rahasia. Rizal Akbar berdiri di tengah ruangan, menatap hasil jerih payah timnya. "Ini bukan sekadar barang mewah," gumamnya, "ini peluru yang bisa menembus jantung mafia hukum negeri ini." Penyidik khusus bagian forensik keuangan mulai membuka satu persatu dokumen. Di antara tumpukan kertas, mereka menemukan buku catatan kecil berwarna hitam dengan sampul kulit. Isinya mencengangkan, daftar nama yang hanya berupa inisial, diikuti angka-angka besar. AH, 5M, ST, 3M, WR, 10M, bacanya pelan. Rizal merasakan tengkuknya dingin. Ia mengenali beberapa inisial itu, hakim-hakim aktif di Mahkamah Agung yang selama ini dipuja publik. Lebih dalam lagi, tim menemukan beberapa slip transfer bank internasional yang mengarah ke rekening atas nama perusahaan di Kepulauan Kaiman. Jejak uang itu tak hanya berhenti di Hendra Wijaya. Alirannya bercabang, masuk rekening orang-orang kuat, pengusaha tambang, politisi, hingga petinggi partai besar. "Ini bukan hanya soal vonis Ronald Tanur," ujar penyidik keuangan. "Ini sindikat yang sudah mengendalikan vonis pengadilan besar selama bertahun-tahun." Di sisi lain ruangan, tim penyidik mengelilingi sebuah koper hitam yang baru dibuka. Di dalamnya tersusun emas batangan dengan logo perusahaan emas Swiss. Nilainya ditaksir mencapai 80 miliar rupiah. Rizal menghela napas dalam-dalam. Jadi beginilah mereka menyuap, bukan dengan uang tunai saja, tapi emas yang lebih sulit dilacak, katanya sambil mengepalkan tangan. Emosi dalam dirinya meletup, karena tahu setiap gram emas ini adalah simbol matinya keadilan bagi korban-korban tak bersuara. Sementara itu, tim kejaksaan berhasil menyedot data dari sebuah hard disk eksternal yang disita dari ruang kerja Hendra. Di dalamnya, mereka menemukan rekaman pembicaraan rahasia antara Hendra dan seorang pengacara terkenal. Dalam rekaman itu, terdengar jelas pembicaraan tentang pengkondisian majelis hakim dan besaran fee yang disepakati untuk memenangkan kasus tertentu. Rizal yang mendengarnya langsung merasa darahnya berdesir. "Ini bukti hidup tak terbantahkan," ujarnya pelan. Media mulai membanjiri kantor Kejaksaan Agung, mencium bahwa kasus ini lebih besar dari yang mereka duga. Tajuk utama media pagi itu menjerit, "Terungkap, jejak mafia peradilan di balik vonis bebas anak pejabat." Tekanan publik kian memuncak, sementara telepon di kantor Rizal tak berhenti berdering. Dari pejabat tinggi, dari politisi, bahkan dari orang-orang yang sebelumnya tak pernah muncul, semua mencoba mempengaruhi arah penyidikan. Namun, di ruangan sepi di lantai atas, Jaksa Agung Harun Prasetya memandang data-data yang baru masuk sambil menimbang langkah berikutnya. Ia tahu, jika operasi ini terus didorong, maka akan menyeret nama-nama besar, termasuk koleganya sendiri. Harun menatap Rizal yang berdiri di hadapannya. "Kalau kita lanjut, ini akan jadi perang terbuka. Tak ada perlindungan untukmu lagi," katanya pelan. Rizal menatap balik, matanya menyala. "Kalau kita berhenti sekarang, maka mereka akan menang selamanya." Di tempat lain, Hendra Wijaya duduk dalam ruang tahanan sementara, tangan terborgol, namun wajahnya tetap tanpa rasa takut. Ia tahu barang buktinya sudah disita, jejaknya terbongkar,
Tapi dia juga tahu bahwa di luar sana, banyak yang lebih takut ketimbang dirinya. Kalau aku jatuh, bisiknya, semua akan ikut tenggelam. Kata-kata itu bagai janji gelap bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari perang yang lebih besar. Pagi itu, Rizal Akbar baru saja keluar dari ruang briefing ketika ajudannya menyerahkan sebuah amplop coklat tanpa nama. Di dalamnya, hanya ada selembar foto, potret istrinya yang tengah mengantar anak mereka ke sekolah, disertai pesan singkat bertinta merah, berhenti sebelum semuanya hancur. Nafas Rizal tercekat. Ancaman ini bukan sekadar gertakan. Ini tanda bahwa lawan mereka punya mata di setiap sudut kehidupannya. Di kantor Kejaksaan Agung, suasana mendadak berubah tegang. Telepon berdering tanpa henti dari berbagai pihak yang mulai gelisah. Beberapa pejabat tinggi yang namanya muncul dalam catatan Hendra mulai melakukan manuver. Ada yang mengirim utusan, ada pula yang langsung menghubungi pimpinan kejaksaan, meminta agar penyidikan diperlambat demi kestabilan negara. Di luar sana, media sosial dipenuhi spekulasi liar, seolah-olah badai politik besar tengah menunggu meledak. Rizal memanggil tim kecilnya ke ruang rapat rahasia. "Kita sekarang dalam perang terbuka," ujarnya lirih, namun matanya menyala tajam. "Mereka akan mencoba menjatuhkan kita satu persatu. Tapi kita tak boleh goyah." Beberapa penyidik menunduk, menyadari taruhannya kini bukan lagi sekadar kasus hukum, melainkan keselamatan keluarga mereka. Namun, mereka semua tahu, mundur berarti membiarkan para mafia hukum terus berkuasa. Di dalam ruang tahanan, Hendra Wijaya mendapatkan kabar tentang kekacauan yang mulai merambat ke tubuh kejaksaan. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik kepada salah satu pengacaranya. "Mulai sebarkan dokumen cadangan. Bocorkan ke media yang sudah kita bayar. Biar negara ini panik." Hendra paham, kekuatan sejatinya bukan pada emas atau uang yang disita, tapi pada data gelap yang ia simpan sebagai senjata balasan. Tak butuh waktu lama, malam itu sebuah portal berita asing merilis bocoran dokumen yang menyebutkan keterlibatan petinggi partai politik dalam jaringan mafia hukum. Dampaknya langsung terasa, pasar saham terguncang, nilai tukar anjlok, dan rapat darurat di Istana Negara digelar hingga dini hari. Krisis ini bukan lagi soal hukum, tapi sudah menyentuh urat nadi politik Indonesia. Rizal menatap layar televisi di ruangannya, menyadari bahwa jebakan sudah dipasang untuk menjatuhkannya. Ia mendapat kabar bahwa di kalangan internal kejaksaan sendiri, ada pihak yang mulai berkhianat, mencoba menekan agar kasus ini ditutup dengan alasan demi stabilitas nasional. Dadanya panas, tapi ia menahan amarah. "Kalau kita berhenti sekarang, kita akan selamanya jadi budak para bandit ini," gumamnya. Pada saat yang sama, sebuah mobil tanpa plat nomor menguntit rumah Rizal sejak sore hari. Ajudan khususnya segera melaporkan hal ini. Mereka mulai bermain kotor. "Pak," ucapnya, nadanya gemetar. Rizal mengangguk pelan. Ia tahu, serangan fisik bisa terjadi kapan saja. "Perketat pengamanan. Tapi kita tetap jalan. Ini sudah lebih dari sekadar kasus suap. Ini tentang nasib bangsa," ujarnya dingin. Dan di tengah malam yang sunyi, Hendra Wijaya menatap langit-langit sel tahanan, senyum licik tersungging di bibirnya. Ia tahu, setiap langkah Rizal akan semakin sulit. Dan jika rencana balasannya berhasil, tak hanya kejaksaan yang akan remuk, tapi juga para pejabat yang selama ini bermain api bersamanya. "Perang ini baru mulai," bisiknya pelan, suara yang menggema seperti bisikan setan di lorong gelap kekuasaan. Rizal Akbar duduk di ruang kerjanya yang kini bagai benteng terkepung. Wajahnya keras, matanya merah karena kurang tidur. Ia baru saja menerima laporan bahwa salah satu saksi kunci, maklar kasus yang sebelumnya bekerja untuk Hendra, ditemukan tewas di kamar hotel dengan luka lebam di wajah. "Ini bukan bunuh diri," desisnya, jantungnya berdegup kencang. Musuhnya kini mulai menyingkirkan saksi-saksi penting untuk menghentikan penyidikan. Malam itu, Rizal mengumpulkan tim kecil yang benar-benar ia percaya, hanya 5 orang, yang semuanya bersumpah setia. Di sebuah rumah aman di pinggiran Jakarta, mereka membuka peta besar, jaringan mafia hukum yang terhubung lintas lembaga, dari Mahkamah Agung, pejabat partai, hingga pengusaha hitam. "Kalau kita ingin menjatuhkan Hendra, kita harus potong semua tentakel guritanya sekaligus," tegas Rizal. "Kita kejar uangnya, kita kejar rekening bayangan mereka di luar negeri." Dengan cepat, Rizal memerintahkan timnya berkoordinasi dengan lembaga anti korupsi asing. Lewat jalur rahasia, mereka mengirim permintaan pembekuan aset atas nama perusahaan boneka di Singapura, Hong Kong, dan Kepulauan Virgin Britania. Gerakan ini dilakukan diam-diam, karena Rizal tahu, jika bocor, lawan akan lebih dulu menghilangkan jejak.
Kita harus lebih cepat dari bayangan mereka, bisiknya. Di tengah operasi itu, serangan fisik mulai terasa. Mobil dinas Rizal ditembak orang tak dikenal saat melintas di Jalan Gatot Subroto. Peluru menembus kaca belakang, nyaris mengenai sopirnya. Beruntung Rizal tidak berada di dalam mobil saat itu. Ini pesan langsung dari mereka, ucap ajudannya dengan wajah pucat. Rizal hanya menghela napas panjang. Semakin mereka menyerang, semakin dekat kita dengan pusat sarang mereka. Sementara itu, dari ruang tahanannya, Hendra Wijaya terus mengirim sinyal ke jaringan loyalisnya. Ia tahu Rizal bergerak agresif, dan kini ia mengandalkan politisi senior yang selama ini menjadi pelindungnya untuk melobi penguasa negara. Di ruang-ruang gelap gedung parlemen, transaksi politik tengah berlangsung. Ada yang mengusulkan agar kejaksaan direm lewat tekanan politik. Ada pula yang menawarkan kompromi untuk menyelamatkan muka semua pihak. Namun, Rizal tak gentar. Ia mengatur pertemuan rahasia dengan seorang hakim muda di Mahkamah Agung yang bersedia menjadi whistleblower hakim itu. Dengan tangan gemetar, menyerahkan dokumen berisi rekaman transaksi suap yang mengaitkan Hendra dengan vonis bebas Ronald Tan Nur. "Kalau saya ketahuan, saya habis, Pak Rizal," bisik sang hakim. Rizal menepuk pundaknya pelan. "Kalau Anda diam, negeri ini yang akan hancur." Malam berikutnya, Rizal memutuskan melawan dengan cara yang paling menyakitkan bagi lawan. Ia membocorkan sebagian dokumen asli ke media internasional. Dalam hitungan jam, dunia tahu bahwa skandal ini melibatkan pengadilan tertinggi Indonesia. Tekanan dari luar negeri memaksa pemerintah tak bisa lagi menutupi kasus ini. "Kalau mereka ingin perang, kita buka sekalian boroknya di depan dunia," ujar Rizal pada timnya, nadanya dingin bagai baja. Di sel tahanannya, Hendra membaca berita itu dengan rahang mengeras. Ia tak menyangka Rizal berani menyerang sampai ke tingkat global. "Kalau dia pikir ini akan menjatuhkan aku, dia salah besar," bisiknya. Hendra menatap tembok, otaknya berputar cepat. "Kalau mereka menyerang dari luar, maka aku akan robohkan mereka dari dalam." Malam itu, ia merancang serangan balik terakhir yang akan mengguncang jantung kekuasaan Jakarta. Pagi itu, Jakarta terbangun dalam kekacauan baru. Sebuah bocoran dokumen yang diduga berasal dari orang dalam Kejaksaan Agung beredar luas di media sosial. Dokumen itu menuduh bahwa Rizal Akbar dan timnya telah merekayasa barang bukti untuk menjatuhkan Hendra Wijaya. Media partisan milik para politisi yang dulu diam, kini serempak menyerang balik, menyebut penyidikan ini sebagai konspirasi politik untuk menggulingkan lembaga peradilan. Di gedung parlemen, rapat darurat digelar. Beberapa anggota DPR yang sebelumnya disebut dalam catatan Hendra, kini berbalik menyerang kejaksaan. "Ini pembusukan lembaga penegak hukum yang dilakukan oleh oknum jaksa nakal," teriak seorang politisi senior di televisi. Di balik layar, mereka tengah menjalankan misi Hendra, menciptakan badai politik yang cukup besar agar penyidikan ini runtuh di tengah jalan. Jaksa Agung Harun Prasetya merasakan tekanan luar biasa. Telepon dari istana berdering tanpa henti, memintanya untuk mengendalikan bawahannya demi stabilitas negara. Harun memanggil Rizal ke ruangannya. "Kau sudah melewati batas, Rizal. Sekarang semua mata menuduh kita. Kalau kita teruskan, negara bisa terbakar," ucapnya, wajahnya lelah. Tapi Rizal menatap lurus. "Kalau kita berhenti sekarang, kita resmi jadi pelayan para mafia itu, Pak." Di luar kantor, unjuk rasa bayaran mulai bermunculan. Massa bertuliskan spanduk, "Selamatkan Mahkamah Agung," dan "Tolak kriminalisasi Hendra Wijaya," memenuhi jalanan. Mereka membakar ban, berteriak menuntut Rizal dipecat. Semua ini adalah manuver Hendra dari balik sel, yang masih bisa menggerakkan tangan-tangan gelapnya untuk menciptakan ilusi bahwa rakyat mendukungnya. Sementara itu, sebuah serangan siber besar-besaran menghantam server kejaksaan. Data penyidikan yang bersifat rahasia bocor ke publik, sebagian dimanipulasi untuk menjelekkan Rizal. Ajudannya masuk dengan wajah panik. "Ini sabotase besar, Pak. Mereka ingin hancurkan semua bukti yang kita punya." Rizal mengepalkan tinju, matanya menatap layar yang kini memancarkan kekacauan digital. Tengah malamnya, rumah Rizal di Depok dilempari bom Molotov oleh orang tak dikenal. Api membakar sebagian pagar, tapi berhasil dipadamkan sebelum menjalar lebih jauh. Istrinya menangis ketakutan, anaknya trauma. Rizal memeluk keluarganya, matanya basah tapi hatinya membara. "Aku janji ini akan berakhir. Tapi bukan aku yang akan tunduk," bisiknya pelan pada istrinya yang gemetar. Di sel tahanannya, Hendra Wijaya menerima kabar serangan yang berhasil mengguncang balik kejaksaan. Ia tersenyum puas.
Sekarang mereka yang dikejar-kejar. Biar mereka merasakan rasanya jadi buruan, ucapnya kepada pengacaranya. Tapi jauh di lubuk hatinya, Hendra tahu, jika Rizal masih berdiri, maka pertarungan ini belum selesai. Kalau dia masih hidup, perang ini belum berakhir, desisnya. Dan di markas besar kejaksaan, Rizal mengumpulkan timnya yang tersisa. Mereka kini menjadi buruan media, politisi, bahkan orang-orang dalam institusinya sendiri. Tapi di tengah gelapnya malam Jakarta, Rizal berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kita sudah babak belur, tapi mereka lupa kita masih punya peluru terakhir." Ia menatap peta jaringan mafia di depannya, tangannya menunjuk pusat lingkaran. "Kita robohkan kepala ular itu, sekarang." Fajar baru menyingsing ketika Rizal Akbar bergerak. Dengan tim kecil yang tersisa, ia melancarkan operasi rahasia yang sudah lama ia siapkan, menyerbu rumah seorang politisi senior, Ketua Komisi Hukum DPR, yang selama ini menjadi pelindung utama Hendra Wijaya. Berbekal surat perintah khusus dari Jaksa Agung, yang akhirnya memilih mendukung Rizal ketimbang tenggelam bersama jaringan busuk itu, operasi digelar senyap tapi mematikan. Di rumah mewah itu, tim penyidik menemukan barang bukti yang tak terbantahkan, rekaman video transaksi suap antara sang politisi dengan perantara Hendra. Uang tunai dalam mata uang dolar dan euro ditemukan dalam brankas tersembunyi di balik lemari buku. Tapi lebih penting lagi, mereka menemukan dokumen hitam yang disebut sebagai daftar hitam peradilan, daftar lengkap hakim, jaksa, polisi, dan politisi yang selama ini menjadi bagian dari mafia hukum. Berita penangkapan politisi senior itu meledak di media pagi itu. Rakyat yang semula bingung kini mulai melihat jelas bahwa vonis bebas Ronald Tanur hanya puncak dari gunung es besar. Tekanan publik berbalik arah, kini menuntut pembersihan total di tubuh Mahkamah Agung dan DPR. Demonstrasi yang tadinya menyerang Rizal kini berubah jadi dukungan, dengan spanduk bertuliskan, "Rizal lawan mafia peradilan." Di ruang tahanannya, Hendra Wijaya menyaksikan berita itu dengan wajah pucat. Ia tak pernah membayangkan Rizal berani menabrak pusat kekuasaan. Ia tahu, kini dirinya tak lagi dilindungi. Perlahan, satu persatu orang yang dulu membentenginya mulai menghilang atau memilih cuci tangan. Nafasnya tersengal, matanya kosong menatap lantai. "Aku kalah," gumamnya, nyaris tak terdengar. Sore harinya, Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan Hendra Wijaya sebagai tersangka utama dalam kasus mafia hukum terbesar dalam sejarah Indonesia. Semua asetnya dibekukan, dan proses hukum berjalan tanpa kompromi. Jaksa Agung Harun Prasetya, yang sempat ragu, kini berdiri di podium dengan suara tegas. "Hari ini, kita memenggal kepala ular yang selama ini meracuni peradilan kita," ucapnya lantang, disambut sorak rakyat. Namun, Rizal tahu perjuangannya belum selesai. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap peta jaringan yang kini sudah porak-poranda. Ia sadar, mungkin masih ada sisa-sisa tentakel yang bersembunyi. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Ia menatap foto keluarganya di meja, lalu mengepalkan tangan. "Ini baru awal. Aku akan bersihkan semuanya, satu persatu," bisiknya. Sementara itu, di lorong gelap sebuah hotel mewah di Singapura, seorang pria tua berjubah rapi tengah menelepon seseorang di Jakarta. "Proyek Hendra gagal, kita ganti pemain." "Permainan belum selesai," ucapnya dalam bahasa Inggris yang dingin. Rupanya, di balik semua ini, ada kekuatan yang lebih besar yang masih mengintai. Bayang-bayang gelap itu belum sepenuhnya menghilang. Dan di Jakarta, langit malam tampak lebih bersih setelah badai besar. Tapi bagi Rizal Akbar, ia tahu, ini bukan akhir cerita. Ini hanya titik koma dalam perang panjang membersihkan negeri dari cengkeraman mafia hukum. Ia menatap langit, menarik napas panjang, lalu melangkah keluar dari kantornya, menuju gelombang pertarungan berikutnya yang sudah menantinya di tikungan sejarah. Itulah akhir dari kisah dramatis tentang pembongkaran mafia hukum terbesar di negeri ini. Tapi, apakah benar kepala ular itu sudah terpenggal? Atau justru ada kekuatan yang lebih besar yang masih mengintai di balik bayang-bayang? Kalau kalian ingin cerita ini berlanjut ke babak berikutnya, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Tulis pendapat kalian, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Dan apakah Rizal Akbar mampu melawan kekuatan gelap yang lebih besar? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kelanjutan kisah seru ini. Karena perang belum berakhir, teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.